Ya, itu orangnya. Perjalanan tidak memakan waktu lama, anggota The Wolves tiba lebih dulu sementara Zahran agak telat karena sempat terjebak macet. Ars sangat kikuk berada di antara belasan anggota The Wolves dan beberapa pasangan mereka. Ars sangat tidak percaya diri, padahal dia sudah mencoba menyesuaikan diri dengan bergaya serba hitam. Hai, Ash! Hai, Ash! Anggota The Wolves menyapa Ars dan Ars hanya menukas dengan senyum canggung karena malu. Jujur saja Ars belum bisa berbaur dengan yang lainnya. Walaupun anggota The Wolves yang lain ada beberapa yang mengajak kekasih mereka, tapi Ars tak tahu bagaimana harus memulai. Ars ingin menunggu Shanum dan Myrna saja yang sudah lebih dulu ia kenal. Kita tunggu si Jahaja ya. Setelah itu baru kita bagi-bagi kamar. Usul Huan. Siap, bro! Banyak hal yang Ars kagumi, dan banyak juga hal-hal baru yang membuat ia berkesan dari Huan. Huan anak orang kaya. Yaitu sangat jelas. Apa masih layak Ars mengharapkan Huan? Tidak. Mengingat itu semua, Ars jadi tambah ciut saja. Bang Huan pasti akan mencari perempuan yang sepadan dengan dia. Tentu saja bukan aku. Mungkin aja dia cuma nganggap aku sebagai adik. Karena kasihan, Bang Huan pun mencurahkan perhatiannya ke aku. Ars berspekulasi sendiri dalam lamunannya sambil duduk menunggu di bangku kayu yang ada di halaman villa yang luas itu. Ars asyik melamun sampai tak sadar sedang diperhatikan oleh Huan dari kejauhan. Ars memang sengaja menepi ke tempat yang agak sunyi karena tak tahu harus bagaimana jika bergabung saling bertegur sapa dengan mereka. Kasihan banget. Kayak anak ayam kehilangan induknya. Ucap Huan dalam hati sembari memperhatikan Ars. Tak tega melihat Ars menepi sendirian, Huan pun menghampiri dan meninggalkan obrolan dengan kawan-kawannya. Kok malah di sini? Ngobrol dong sama yang lain. Kau tegur Huan membuat Ars tersadar dari lamunan itu. Malu ah. Aku mau nunggu Mbak Shanum sama Mbak Myrna aja. Jawab Ars dengan jujur. Nyesel ikut ke sini? Tanya Huan memancing reaksi Ars. Enggak nyesel kok. Aku senang, nggak nyangka bisa ikut acara kalian. Benar kata ibu, aku perlu quality time untuk diriku sendiri. Suasana di sini membuatku merasa lengkap dan fresh. Bantah Ars. Besok pagi kamu bisa berkuda atau bersepeda ke kebun teh di luar sana. Ya, rencananya emang begitu, Bang. Besok pagi-pagi buta, aku mau menghirup udara segar sebanyak-banyaknya buat merefresh otakku yang udah biasa dicekoki sama polusi. Tadinya mau jalan santai aja, sambil nyari jajanan pagi, makan di pinggir jalan, di antara hamparan kebun teh di sekitar sejauh mata menandang. Ini adalah liburan yang sempurna. Ars mulai tampak lepas dan penuh antusias, mulai leluasa berbincang lagi. Saat ini, yang benar-benar membuat Ars nyaman adalah Huan. Huan selalu mendengar dan menyimak setiap kali Ars bicara. Huan ingat kalau dia punya rencana malam ini. Dia memiliki hidden gem, alias tempat indah tersembunyi di dekat vilanya itu. Huan ingin mengajak Ars ke tempat itu dan mengatakan sesuatu yang ia simpan selama ini. Huan adalah tipe lelaki yang tak perlu menunggu sesi PDKT yang berlama-lama. Ketika hatinya suka, ketika hatinya nyaman, maka itulah jawaban yang akan menentukan langkahnya selanjutnya. By the way, di sini dingin banget ternyata ya. Gak nyangka akan sedingin ini. Kata Ars dan menahan lututnya agar tak sampai gemetar. Sweater kamu kurang tebel. Huan melepas jaket kulit hitamnya lalu menyerahkannya pada Ars. Ars dag-dag dibuatnya. Semakin kesini, sikap Huan memang semakin kesana. Maksud Ars, semakin perhatian, ya walaupun tidak ditunjukkan secara gamblang. Terus, Bang Huan namanya nggak kedinginan? Enggak. Huan meletakkan jaketnya di pangkuan Ars agar cepat-cepat dipakai oleh Ars. Ars malah melongo, diperlakukan seperti ini, serasa diperhatikan oleh pacar. Padahal jelas sekali kalau di antara Huan dan Ars tidak ada hubungan apa-apa. Atau mungkin belum. Entahlah,
Entah berapa lama lagi Juan akan menyimpan maksud hatinya pada Ars. Kok malah dianggurin? Pakai dong, kata Juan karena Ars malah diam saja. Bang Juan, udah bisa kedinginan kayak gini. Pakailah. Kalau kamu pulang dalam keadaan demam, pasti ibu kamu ngomelin kamu biar nggak ikut-ikut jalan lagi sama aku. Emangnya, petualangan kita akan terus berlanjut. Bukan hanya sampai acara ini aja. Tanya Ars sembari perlahan memakai jaket itu, rasanya hangat sekali, serasa dipeluk langsung oleh si pemilik jaket. Emang kamu nggak tertarik kalau nanti aku ajakin jalan lagi? Juan tambah gemas melihat Ars yang mungil tenggelam di dalam jaketnya. Ya, kalau diajakin sih, ya mau. Di saat mereka asyik berbincang, mereka keasikan sampai tak sadar diperhatikan oleh orang-orang. Mereka sudah semakin yakin kalau Juan memang sedang jatuh cinta pada Ars. Tiap tahun, selalu ada cinta yang bersemi di antara anggota kita. Lah gue, kapan season gue tiba? Perasaan jomblo mulu kagak ada tanda-tanda cinta gue akan bersambut. Keluh Hanif, tampak serius padahal hanya sekedar gurauan saja. Ngenes amat hidup lo, Nif. Cibir Yaris. Lu juga. Sebelum lo ketemu sama calon bini lo adalah pemegang predikat jomblo terlama di The Wolves. Jangan sombong dulu lo. Tapi kan gue udah gak jomblo lagi sekarang. Uli. Ci. Tak lama, mobil Zahran sudah memasuki area villa. Zahran langsung memarkir mobilnya dengan tertib di samping motor-motor anggota The Wolves. Semua orang berdiri menyambut kedatangan anggota termuda mereka, siapa lagi kalau bukan Arkana. Arkana turun sendiri dari mobil. Dia melompat dengan imut dan membuat orang-orang gemas dengan tingkahnya. Masih dengan bantal leher yang terpasang di lehernya. Halo, bos. Hai, baby boss. Arkana disambut oleh semua orang dan dia tersenyum lebar terlebih Arkana sangat suka dengan suasana baru itu. Aku udah bukan baby lagi, aku sudah besar. Kata Arkana agak protes. Oh iya bener, baby boss udah gede sekarang, udah bisa sebut huruf R jelas banget. Keren-keren. Goda mereka yang kini fokus pada Arkana. Zahran turun dari mobil dan memberi tos pada seluruh anggota satu persatu tak terkecuali. Para ladies berhijab juga kompak turun dari mobil dan langsung disambut dengan hangat dan penuh ketakziman dari anggota. Hanya saja ada beberapa pasangan anggota yang terlihat tidak suka dengan kemunculan Sanum dan kawan-kawan. Apa-apaan ini? Gimana jadinya acara kita kalau gabung sama ukti-ukti pengajian kayak mereka? Apa nggak salah? Iya ya. Gak bisa party dong. Gak bisa minum, gak bisa nge-vape, gak bisa masang musik kenceng juga. Sumpah. Kirain acaranya gak akan kayak gini. Gila gak sih ini? Mereka berdesas-desus dan sangat tidak welcome dengan kedatangan Sanum dan kawan-kawan. Jangan salah. Mereka semua bidadari penakluk para punggawa The Wolves. Mereka itu malah udah ngasih warna baru buat The Wolves. Nanti kalian juga akan merasakan vibe positif dari mereka. Kau tegur salah satu anggota yang mendengar desas-desus para wanita julid itu. Mereka saling berpandang dan sama sekali tidak tertarik. Mereka adalah pemuja gemerlap dunia malam, kemunculan Sanum malah membuat mereka merasa terbatasi, padahal Sanum tak pernah menggurui siapapun, tak juga berani menegur kecuali jika pada orang-orang terdekatnya. Kita udah komplit nih. Tinggal atur-atur kamar aja. Gue saranin, kamar buat cewek-cewek aja, kita bisa tidur di ruang tengah. Gak usah takut kedinginan, ada penghangat ruangannya kok. Baru aja gue pasang sebulan yang lalu. Seru Juan mengatur jumlah kamar yang hanya ada beberapa saja. Mungkin hanya cukup untuk para ladies saja. Setuju. Setuju, bro. Dan semuanya sepakat dengan saran Juan. Ya udah, kita taruh dulu barang-barang di dalam ya. Habis itu kita makan-makan, ngejam bareng, seru-seruan. Siap, bro. Thanks banget buat jamuannya ya. Juan memang sudah meminta kepada penjaga villa untuk menyediakan makan malam untuk menyambut kawan-kawannya.
Aroma masakan sudah tercium sejak tadi. Terbawa angin malam yang cukup kencang membuat perut-perut yang kelaparan semakin keroncongan. Yaris membawakan tas Mirna, Jali membawakan tas Aira, Zahran membawakan tas Sanum dan Huan membawakan tas Ars dan juga Melisa. "Gak usah, Huan. Sini biar aku bawa sendiri," kata Melisa jadi malu. "Santai aja. Kenapa nggak ajak lakimu gabung sini, Mel?" goda Huan. "Enggak lah. Aku nggak mau lo ya dia jadi objek bully kalian." "Siapa yang bully?" "Enggak lah. Kami semua udah netral kok. Ya cuma beberapa oknum aja yang kadang suka mancing keributan." Syukurlah." Ars tambah kikuk. Mungkin hanya dirinya lah yang menjadi orang baru di antara orang-orang yang ada. Melisa melirik ke arah Ars yang berjalan sambil menundukkan kepala di belakang Huan. Melisa juga melihat tas satunya yang Huan jinjing. "Hai, ini siapa? Pacar kamu kah, Huan?" tanya Melisa sambil tersenyum hangat pada Ars. "Oh, hai, Mbak." Ars membalas dengan segan. "Selamat bergabung. Kamu mau sekamar sama siapa?" Belum tahu," jawab Ars malu-malu. "Sama aku aja ya, sama Aira juga. Sanum sama Kak Mel dan Arkana di kamar satunya." "Oke," kata Mirna yang kebetulan mendengar perbincangan Melisa dan Ars. "Iya, Mbak Mir," sambut Ars dengan semangat. "Oke, jadi kita udah punya kamar masing-masing ya?" "Yep." Dan pembagian kamar sudah diatur. Mereka sudah masuk ke dalam bangunan villa dengan interior bermaterialkan kayu jati yang kokoh. Sudah bisa dipastikan kalau bangunan villa itu sangat nyaman dan menyenangkan. "Bro, itu mobil siapa lagi yang masuk?" Yaris melihat ada satu mobil lain yang masuk melewati gerbang utama. Dan tak ada seorang pun yang mengetahui itu siapa. Huan ikut menoleh dan mengenali mobil itu. Itu adalah mobil Clara. Huan agak terkejut dengan kemunculan mobil itu, sebab Huan sama sekali tak mengajak Clara dan Clara pun tidak mengonfirmasi akan ikut gabung dalam acara. "Siapa? Kalian masuk aja. Aku antar tas kalian sampai sini aja ya," kata Huan lalu menyimpan tas Melisa dan Ars di dekat pintu. "Oke, makasih ya." Beberapa tidak mempedulikan kedatangan mobil asing itu. Semua orang mungkin ingin segera mendapatkan tempat rebahan karena cukup pegal menempuh jarak puluhan kilometer tanpa jeda. Tapi Ars tak lekas masuk. Ars memperhatikan Huan yang berjalan bergegas menghampiri mobil itu. Ars benar-benar penasaran, siapa yang ada di mobil itu? Dua perempuan cantik keluar dari dalam mobil dan membuat Ars tambah ciut. Apalagi, dilihat dari kejauhan, dua perempuan itu terlihat akrab sekali dengan Huan. Hati Ars serasa ditarik ulur kembali. Ya, yang datang memanglah Clara dan Alexa. Mereka mewujudkan rencana mereka untuk datang sebagai tamu kejutan untuk anak-anak The Wolves. "Kaget kan?" tanya Clara pada Huan. "Tega banget kamu! Gak ajak-ajak acara ini. Aku ini masih kenal baik lo sama kamu. Nomor kamu juga masih tersimpan baik di kontakku." Lanjut Alexa agak mengomel pada Huan. "Kenapa kalian gak bilang kalau mau datang ke sini?" tanya Huan, antara senang dan tak senang. Entahlah, Huan merasa kalau Clara sebaiknya tidak ikut gabung karena dia memiliki rencana malam ini bersama Ars. "Kalau kami bilang dulu, nantinya gak jadi kejutan dong. Sayangnya kami telat sepersekian menit kayaknya. Kalian baru aja masuk kan? Hapeh, jadinya nggak bisa nyapa semua anggota satu persatu," gerutu Alexa. Clara melihat Huan yang hanya memakai t-shirt tanpa jaket, lalu Clara melempar pandangannya ke arah seseorang yang berdiri di depan pintu utama villa yang memakai jaket milik Huan. Clara pun sudah bisa menyimpulkan kalau orang yang berdiri di dekat pintu itu adalah orang yang telah membuat Huan jatuh cinta. Atmosfer hati Clara berubah, seperti ada sesuatu yang mengganjal begitu menyadari kemunculan sosok Ars,
walaupun Clara belum bisa melihat wajah Ars dengan jelas. Ya udah masuk. Simpan barang-barang kalian. Habis itu kita makan bareng, kata Juan. Terpaksa harus menyambut karena tak elok juga kalau Juan tiba-tiba mengusir keduanya. Si Mel ikut kan? Tanya Alexa. Ikut. Dia udah dapat kamar, sekamar sama Shanum. Kakak beradik yang akur, kata Alexa dengan sinis. Masih ada satu kamar tersisa. Kalian sekamar ya, nggak bisa dapat kamar masing-masing, kata Juan. Dari jarak belasan meter, Clara dan Ars kompak saling menatap. Clara penasaran, begitu juga dengan Ars. Terlebih Ars juga dihantui dengan rasa insecure. Wanita yang datang itu membawa mobil sendiri, lebih cantik dan lebih modis, sudah pasti lebih pantas buat Juan, pikir Ars. Hei, Ars! Ngapain bengong di sini? Ayo masuk. Kirain kamu nyasar masuk ke kamar lain. Ayo. Mirna datang lalu mengajak Ars untuk segera masuk ke kamar. Iya, Mbak. Ars beranjak dan menghilang dari pandangan Clara. Yang baru datang itu siapa? Tanya Mirna. Nggak tahu, Mbak. Mungkin pacarnya Bang Juan, jawab Ars dengan lesu. Pacar? Calon pacarnya Bang Juan kan kamu? Goda Mirna. Ah, Mbak Mirna. Mereka masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan. Para wanita sudah mendapat kamar masing-masing dan mungkin para pria akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bergadang. Clara menatap Juan dan ingin meminta penjelasan. Walaupun bukan pacarnya Juan, tapi Clara merasa dikhianati. Entah kenapa dia berpikiran seperti itu. Ya udah, biar aku yang keluarin barang bawaan ya, kata Alexa berbaik hati lalu pergi ke bagasi belakang untuk mengambil barang bawaannya dan barang bawaan milik Clara. Apa orangnya adalah yang barusan pakai jaket kamu? Tanya Clara. Juan mengerti apa maksud pertanyaan Clara. Sejujurnya, Juan juga merasa tidak bebas dan lepas. Sikap Clara agak berubah, dan itu membuat Juan jadi tidak nyaman. Juan, jadi benar, seseorang yang pakai jaket kamu itu adalah orang yang udah bikin kamu jatuh cinta? Clara mengulangi pertanyaannya. Iya, jawab Juan dengan tegas. Clara kecewa. Emang dia orangnya? Tambah Juan dengan tegas. Clara tersenyum tapi senyumnya hambar sekali. Senyumnya menunjukkan kalau dia belum bisa menerima kenyataan itu. Oke, ayo masuk. Aku pengen rebahan bentar. Yuk. Alex mendekat dengan dua tas milik mereka. Ayo. Rasanya aku pengen mandi dulu. Tiba-tiba di sini terasa panas, kata Clara lalu melengos melewati Juan begitu saja. Clara berjalan menjauh dan tak bicara apa-apa lagi pada Juan. So what? Tanya Juan di dalam hatinya. Kenapa Clara harus bersikap seperti itu? Nothing special di antara mereka. Juan pun agak galau karena mulai merasa kalau rencana nembak Ars malam ini akan mendapat kendala. Juan berusaha mengabaikan rasa galaunya tapi itu tetap mengganggu. Dan setelah istirahat beberapa saat, semua orang bersiap untuk makan malam bersama di halaman samping villa yang sudah disiapkan oleh para penjaga villa atas perintah Juan. Mojok. Ars tak bisa berhenti memikirkan orang yang baru datang dengan mobil tadi. Walau dari jauh, Ars sudah bisa menilai kalau perempuan itu adalah orang yang dekat dengan Juan. Bentar-bentar, apa yang tadi itu? Clara? Ars ingat kalau dirinya pernah stalking akun Clara dan setelah dicocok-cocokkan, Ars rasa itu memang Clara. Ars makin ciut, bagaimana dia harus bersikap di hadapan Clara yang notabene pernah menjadi orang spesial di hati Juan. Ars, ayo makan dulu, yang lain udah pada kumpul loh. Ajak Mirna membuyarkan lamunan Ars soal Clara. Kok aku belum lapar ya, Mbak? Kayaknya aku nggak ikut makan deh. Sahut Ars mencari alasan agar tidak bertemu dengan sosok Clara. Loh,
Serius? Di cuaca dingin begini biasanya perut cepat lapar loh. Atau jangan-jangan tadi pas di jalan jajan dulu ya sama Bang Huan? Enggak kok, Mbak. Tapi beneran aku nggak lapar. Mungkin bentar lagi aku nyusul. Kata Ars tetap dengan pendiriannya. Kamu yakin? Tanya Aira kali ini. Iya, Mbak. Mirna dan Aira curiga kalau Ars sedang tidak baik-baik saja. Ars terlihat gelisah dan pasti ada hubungannya dengan Huan. Kamu baik-baik aja? Kok kayaknya gelisah banget? Tanya Mirna lalu duduk di samping Ars yang hanya duduk-duduk di tepi ranjang sedari tadi. Iya loh, kamu tuh kayak terintimidasi gitu. Apa ada orang yang mengintimidasi kamu? Tanya Aira juga. Sebenarnya aku malu gabung keluar sana. Mbak Mirna, Mbak Aira. Ungkap Arf akhirnya jujur dengan perasaannya. Lo malu kenapa? Kamu ini datang sama Bang Huan lo. Kamu ini tamu istimewa. Kenapa harus malu? Goda Aira. Nggak tahu. Aku minder. Akui Arsh. Dia sangat jujur pada Mirna dan Aira. Pede aja, Ars. Nih lihat aku pede-pede aja kok. Apalagi kamu yang punya wajah manis dan unyu. Gak boleh minder. Kamu ini orang istimewanya Bang Huan lo. Ayo. Iya, yuk. Gak seru kalau nanti kamu lapar sendiri terus makan sendiri. Yuk. Mirna dan Aira terus mengajak Ars agar mau ikut. Ars berpikir ulang, mungkin Ars tak akan terlihat terlalu ciut kalau bersama-sama dengan Mirna dan Aira. Ditambah lagi bersama-sama dengan Shanum dan Melisa juga nantinya. Ayo, cacing di perutku udah pada ngereok nih. Ajak Mirna lalu menarik tangan Arf agar bangkit dari duduknya. Iya nih, Bang Jawi udah ngajakin terus, katanya yang lain udah pada kumpul di taman samping villa. Ya deh. Akhirnya Ars mau. Nah gitu dong. Mereka pun keluar dari kamar mereka. Dan ternyata mereka adalah orang-orang terakhir yang keluar dari villa. Semua orang memang sudah berkumpul di taman samping villa. Meja memanjang sudah disusun sedemikian rupa menyajikan sajian yang telah disiapkan. Konsepnya memang seperti prasmanan, siapapun bebas memilih ingin makan makanan apapun yang tersedia. Alexa berjalan mendekat pada Melisa yang sedang asyik dengan Shanum dan Arkana. Hai! Sapa Alexa. Sebenarnya Melisa sudah tahu dengan kehadiran Alexa, tapi Melisa tadinya ingin pura-pura tidak tahu saja karena Melisa agak malas bertemu dengan Alexa lagi. Hai! Lexa? Kamu di sini juga? Melisa pura-pura kaget. Yes, I'm here. Kaget kan? Ya, kaget. Sama siapa? Kok baru kelihatan? Melisa berbasa-basi. Aku datang sama Clara. Tuh dia. Jawab Alexa lalu menunjuk ke arah Clara yang sejak tadi selalu mengikuti kemanapun Huan bergerak. Oh, Clara udah pulang dari Amrik? Udah dari beberapa minggu lalu. Kamunya aja yang semakin membatasi diri, jadi kayak udah nggak sefrekuensi lagi sama kami. Sekarang Soko kamu sangat berbeda. Kata Alexa agak menyindir Shanum. Shanum mencoba bersikap biasa saja. Walau sebenarnya tidak nyaman dengan sikap Alexa. Kalian tetap teman-temanku, tapi ya gimana lagi ya, aku nyaman dengan aku yang sekarang. Tegas Melisa. Oh, gitu ya? Hai, Shanum. Apa kabar? Udah jadi ibu-ibu aja ya kamu. Sapa Alexa pada Shanum, walau menyapa, tapi sikapnya tetap sinis pada Shanum. Baik, Kak. Shanum menjawab seperlunya saja. Alexa menatap jauh pada Zahran yang sedang menggendong Arkana. Pemandangan manis yang juga sekaligus membuat hati Alexa sesak. Inginnya Alexa, selepas dari Melisa, Zahran harusnya jatuh ke pelukannya. Anakmu cakep banget, kayak papanya. Ucap Alexa, memuji sekaligus mengecilkan hati Shanum. Pinter kayak mamanya. Belah Melisa.
Melissa merasa Alexa terus menyudutkan Shanum walaupun tidak secara langsung. Alexa tersenyum kecut mendengar pembelaan Melissa. Gak nyangka banget ya, kalian bisa seakur ini sekarang. Kalian inget nggak sih, momen pas kita bawa Shanum ke cafe terus kamu menekan dia sampai numpahin minuman ke atas kepalanya? Haha, itu lucu abis. Kalian inget kan? Alexa semakin annoying. Shanum tak ingin terpancing, tapi tawa lepas Alexa menarik perhatian Zahran. Dia merasa kalau perasaan istrinya sedang tidak baik-baik saja. Nalurinya sebagai suami begitu kuat. Lantas Zahran meninggalkan obrolan dengan kawan-kawannya lalu menghampiri Shanum. Please, Lex. Gak usah buka-buka lagi aib itu. Yang pasti, aku sama Shanum sekarang udah melengkapi satu sama lain. Dia adalah adik terbaikku. Aku bersyukur memiliki adik seperti Shanum. Peringatkan Melissa yang lebih dulu terpancing. Kejadian itu bikin Bang Zah marah besar. Sebaiknya Kak Alexa nggak usah ngingetin soal itu lagi. Kalau Bang Zah dengar, dia bisa marah lagi. Peringatkan Shanum juga. Dan Alexa fokus menatap pada kedatangan Zahran. Sudah memiliki anak sama sekali tidak mengurangi pesonanya sebagai seorang most wanted. Hai, Zah! Sumpah! Kamu gendong-gendong anak kamu kayak gitu, kamu malah kelihatan makin keren loh. Sapa Alexa begitu Zahran mendekat. Alexa sok akrab dengan Zahran. Dia lupa kalau Zahran sudah hilang respect padanya sejak lama. Kaget juga lihat kamu tiba-tiba datang kayak hantu. Sahut Zahran membalas sinisme Alexa. Hantu? Jelangkung maksudnya? Datang gak dijemput pulang gak diantar? Haha, bener banget itu, Zah. Sambut Melissa sambil tertawa dan Melissa melengkapi kekesalan Alexa. Hehe, suka-suka kalian aja lah. Kata Alexa sambil tersenyum kesal. Sayang, yang lain udah pada ngambil makan, Gih kamu duluan, biar abang jagain ya, nanti gantian. Kata Zahran pelan dan lembut pada Shanum. Yar ngantuk ya? Tadi di mobil dia makan banyak, mungkin kekenyangan dan akhirnya ngantuk. Sahut Shanum. Iya, dia ngantuk. Habis makan, kamu balik ke kamar terus kelonin Yar. Kamu langsung istirahat aja sama Mel. Kata Zahran lagi. Iya, Bang. Ayo Kak, kita makan sekarang. Ajak Shanum pada Melissa. Iya ayo, Num. Lex, mau makan sekarang? Mau bareng? Alexa terlanjur bete. Dia benci melihat ke sekitarnya. Apalagi saat Zahran bertutur lembut dengan penuh kasih sayang pada Shanum. Hatinya semakin meradang saja. Aku mau ajak Clara dulu. Jawabnya. Ya udah, kami duluan ya. Ayo Num. Melissa dan Shanum pergi lebih dulu meninggalkan Alexa menuju ke tempat prasmanan. Zahran menatap Alexa dengan tatapan yang dingin. Jangan ganggu. Walaupun gue nggak dengar apa yang lo katakan tadi, tapi gue tahu kalau lo berniat buruk sama istri gue. Ucap Zahran dengan nada mengecam. Alexa tambah ciut. Kecaman Zahran melengkapi rasa kesal Alexa apalagi Zahran pergi begitu saja. Selepas Zahran pergi, Clara datang mendekat. Atmosfernya kok nggak ngenakin banget ya? Ada apa nih? Tanya Clara sembari merangkul Alexa. Ya, suasana hatiku emang lagi nggak kondusif. Kacau. Tenang aja, kamu nggak sendirian. Perasaanku juga lagi kacau kok. Kata Clara dan dia melihat sosok Ars baru datang bergabung bersama dengan Mirna dan Aira. Clara fokus pada sosok Ars. Ayo makan dulu. Habis makan, kita happy-happy sambil ngejam bareng. Si Hanif jago main gitar, bisa request lagu nanti kita sama Doi. Seru Yaris agar semua orang mulai mengambil piring masing-masing. Gua udah 2 piring, bro. Makanannya lazis banget. Kayak lagi makan di kondangan dah, sumpah. Sahut salah satu anak The Wolves partner Gon Yaris dan Jawi. Oh itu ayang gue udah datang. Nif, entar inget ya lagu request gue.
gue mau persembahkan lagu itu buat ayang gue, kata Yaris dan berubah jinak saat Mirna semakin mendekat. Beres, bro, jawab Hanif. Clara tidak terganggu dengan guyonan anak-anak The Wolves. Mata Clara tetap tajam menyasar pada Arsh, membuat Arsh semakin tidak enak. Itu dia orangnya. Gimana menurut kamu, Lex? Tanya Clara pada Alexa. Alexa ikut memperhatikan. Yang nggak berhijab itu? Ya, jauh kemana-mana tetap kerenan kamu lah, Cla. Heran banget sama anak-anak The Wolves. Makin kesini standar mereka kok makin turun ya? Kenapa sih? Heran banget. Cibir Alexa. Si Mel juga ikutan downgrade. Udah nggak sekeren dulu, udah nggak bisa diajak asyik juga sekarang. Nah itu maksudku. Dan kamu tahu dong kalau ini semua berawal dari siapa? Istrinya si Zah. Yep. Begitu dia muncul, dunia The Wolves jadi aneh banget. Clara dan Alexa tambah kesal dan merasa mereka bukan ratunya The Wolves lagi. Ars sudah mengantri mengambil jatah makannya bersama dengan Mirna dan Aira. Antara lapar dan tidak nyaman, Ars harus menjalani keduanya di waktu yang sama. Tahu-tahu Juan sudah mengantri di belakang Ars. Juan seperti sengaja menunggu Ars untuk makan bersama. Geretak Juan. Ars menoleh dan kaget. Bang Juan! Makan yang banyak, kata Juan lalu menambah porsi nasi ke piring Ars. Barusan itu buat makan kamu atau buat makan kucing? Dikit banget, kata Juan. Tapi ini kebanyakan, kayak porsi buat kuliah aja. Juan tersenyum geli. Juan baru bisa tersenyum lepas saat Ars muncul. Tidak terganggu lagi dengan Clara. Yang lain udah pada mau habis, Bang Juan kok baru makan sekarang? Tanya Ars sembari mengambil satu persatu lauk yang berjejer rapi di meja itu. Nungguin kamu. Setelah makan, ikut aku ke satu tempat. Kalau bisa sih jangan bikin orang-orang curiga, biar nggak digodain. Hah? Maksudnya gimana? Aku mau ajak kamu ke satu tempat. Terus, pacar Bang Juan gimana? Pacar? Siapa maksudnya? Ars tidak menjawab, tidak juga menoleh ke arah Clara. Ars berharap Juan mengerti apa maksud Ars. Itu Clara, temanku, bukan pacar. Tegas Juan. Oh, temen? Ya, temen. Ya sudahlah, Ars tidak tahu itu benar atau tidak. Yang pasti Ars merasa kalau Clara masih memiliki arti di hidup Juan. Aku gabung sama meja Mbak Sanum dan yang lainnya ya. Pamit Ars setelah piringnya lengkap. Oke. Sementara Juan bergabung dengan Yaris dan Jawi. Dan sekarang semua orang sudah mendapatkan makanan mereka, kecuali Zahran yang masih menggendong Arkana yang sudah mulai pulas. Alexa dan Clara juga tak lantas makan karena hati mereka sedang sama-sama meradang. Dan orang-orang menghabiskan sisa malam mereka dengan bernyanyi bersama bersenang-senang. Sayangnya Shanum harus menidurkan Arkana dan Melissa menemani. Selain Shanum dan Melissa, Juan dan Ars juga tahu-tahu menghilang dari perkumpulan. Keduanya seperti memiliki jurus menghilang karena beberapa saat setelah selesai makan, mereka tahu-tahu lepas dari pengawasan. Entah pergi kemana mereka. Loh, si Wan sama Acik kemana? Iya, kemana ya mereka? Kok tahu-tahu ngilang? Mojok kali ya? Wah, nakal juga mereka. Mirna juga kaget karena Ars hilang begitu saja. Mirna dan Aira sama-sama panik. Lah, Ars kemana? Ya, kok ketahuan perginya? Wah, diajakin Mojo kemana ya sama Bang Juan? Nekel juga Bang Juan. Gak mungkin dia apa-apain, palingan juga ditembak sama Bang Juan. Mungkin aja lagi nyari tempat yang pas buat ngungkapin perasaan. Ucap Aira dengan pendapatnya. Bisa jadi sih, semoga aja bener jadian. Gak sabar aja pengen ikut seserahan nikahan mereka nanti, haha. Canda Mirna. Sebelum mereka, kamu dulu ha. Ya, aku dulu.
habis lebaran ini kok, tunggu aja tanggal mainnya. Mereka mulai larut lagi dalam suasana bersama lagu-lagu yang dinyanyikan bersama-sama di malam yang bertabur bintang malam ini. Anak-anak The Wolves tidak mencari lagi keberadaan Huan dan Ars. Mereka sudah yakin kalau Huan mengajak Ars untuk saling mencurahkan perasaan. Hanya saja, hati Clara lah yang terus mencari-cari keberadaan Huan. Clara merasa menjadi orang paling tidak bahagia di acara malam ini. Dia menyesal datang bergabung karena Huan lebih memperhatikan Ars daripada dirinya. Kemanakah Huan mengajak Ars pergi? Hanya pergi ke belakang villa, ada sebuah danau buatan yang diterangi dengan obor-obor setiap malam oleh warga sekitar. Ada jembatan kayu yang menjorok ke danau bagi siapapun yang ingin merasakan berada dikelilingi oleh danau yang tidak terlalu luas itu. Wah, di sini ada danau juga. Diterangi sama obor-obor dan lampu minyak begini. Menarik, kata Ars dan merasakan hatinya lega karena lepas dari pengawasan Clara. Masih ramah sama yang mancing juga. Oh, lampu yang kerap-kerip itu senter para pemancing? Ya, kenapa Bang Huan ajak aku ke sini? Tapi syukur sih, kalau boleh jujur nih, aku nggak nyaman sama teman Bang Huan yang terakhir datang tadi. Entah aku yang kegiran, atau benar kenyataannya begitu, tapi aku ngerasa kalau dia terus lihat ke arah aku. Ars mengungkapkan rasa tidak nyamannya. Abaikan aja. Dia mantan pacar Bang Huan? Atau kalian masih ada hubungan? Bukan pacar, dan juga udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Ars tak tahu. Itu benar atau salah. Tapi Clara sungguh sudah membuatnya kikuk dan risih. Ars? Iya? Di atas jembatan kayu itu, kini Huan dan Ars sudah berdiri saling berdampingan. Menatap hamparan air yang tenang yang diterangi oleh sinar bulan bersama dengan deretan obor-obor di sisi kanan kiri jembatan. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Aku sengaja bawa kamu ke sini. Karena di sini, aku ngerasa aku bisa bicara lebih lepas daripada di tempat lainnya. Ars menyimak Huan. Hati Ars deg-degan karena dia sudah merasa yakin kalau Huan memang ingin mengatakan sesuatu yang sangat serius. Huan diam lagi cukup lama dan Ars menunggu. Beberapa saat hanya ada suara jangkrik yang bersahutan. Ih, kok Bang Huan malah diam? Jedanya lama banget. Dia niat nggak sih? Dia mau nembak atau mau apa ya? Bikin nervous sampai mules. Duh, hati Ars bergemuruh dan tidak tenang. Menunggu Huan mengutarakan maksud hatinya. Hah, Ars malah bersin. Cuaca dingin mulai membuatnya bersin-bersin. Dingin ya? Tanya Huan. Iya di sini dingin. Bang Huan mau bilang apa? Bisa dipercepat nggak? Pinta Ars mulai tak sabaran. Kamu juga jawabnya jangan lama ya. Langsung jawab, jangan pakai acara bengong. Ya, apa? Bilang aja, aku pasti langsung jawab. Tantang Ars. Huan memantapkan hatinya. Dia sudah mengatur nafas baik-baik dan siap dengan maksud hatinya. Kamu mau nggak jadi calon istri aku? Ars bengong. Dia membeku dengan pertanyaan yang Huan ajukan barusan. Bukan pacar lagi, tapi langsung diminta untuk jadi calon istri. Jawaban. Ars melanggar janjinya. Janji untuk tidak bengong dan janji untuk langsung menjawab. Nyatanya pertanyaan Huan bukanlah pertanyaan ilmiah yang ada jawaban pastinya. Pertanyaan Huan adalah pertanyaan yang butuh waktu untuk menjawabnya. Krik-krikik, lagi-lagi suara jangkrik terdengar bersahutan. Ars masih mematung, takut juga kalau yang dia dengar barusan adalah lelucon atau semacamnya. Kan? Gak heran sih. Celutuk Huan kesal. Walau kesal, tapi Huan sudah tahu kalau Ars pasti akan bengong seperti itu. Barusan Bang Huan nanya apa ya? Bisa diulang lagi? Takutnya aku salah dengar. Jawabnya apa? Pertanyaannya apa? Kalau nggak nyambung kan bisa jadi salah paham. Ucap Ars dengan perasaan yang teramat gugup. Nih, dengar sekali lagi ya. Nggak akan diulang buat yang ketiga kalinya. Pasang telinga baik-baik. Kata Huan gemas. Huan kesal karena Ars dianggap sangat lola olehnya, alias loading lama.
Ya, aku akan dengar baik-baik. Ars memberanikan diri menatap wajah Huan, walau hatinya berdebar tak karuan. Kamu mau nggak jadi calon istriku? Jelas. Huan mengulangi pertanyaannya. 2 kali juga tembakan Huan mengena tepat di hati Ars. Berjuta rasa tercipta setelahnya. Kaget, heran, senang, haru dan juga ada rasa tak percaya. Tetapi, kenapa bang? Kenapa apa? Kenapa aku? Ya, karena aku mau kamu. Tegas Huan. Ya kenapa? Alasannya apa? Kenapa harus aku? Kita kan baru kenal sebentar. Karena aku yakin sama kamu. Jawaban-jawaban Huan sangat singkat, padat dan jelas. Tapi tetap saja tak mampu meyakinkan Ars begitu saja. Ars menundukkan pandangannya. Sebelum menjawab, Ars kembali melempar pertanyaan Huan kepada diri dan hatinya sendiri. Jadi calon istri? Jadi calon istri Bang Huan? Apa Bang Huan serius? Kenapa secepat ini? Aku udah tahu sih kalau kamu gak akan bisa jawab langsung. Pertanyaan biasa aja kadang loadingnya lama. Apalagi pertanyaan serius kayak barusan. Cibir Huan ketus. Huan memang tidak ada romantis-romantisnya. Tapi jangan ditanya apa yang ada di dalam hatinya. Huan merasa nyaman dan merasa yakin kalau Ars bisa menjadi teman hidup terbaik untuk dirinya. Ya maaf, Bang. Lagian pertanyaannya kok kayak gitu? Itu prank bukan sih? Huan tambah kesal karena disangka prank oleh Ars. Hah? Apa? Prank? Kamu bilang pertanyaan seserius itu cuma prank? Huan ngegas. Mereka kehilangan momen dan kehilangan romantisme yang sudah terjalin sebelumnya. Ya maaf, habisnya pertanyaannya ngagetin banget, Bang. Gimana aku nggak bengong? Bang Huan ini loh, minta aku buat jadi calon istri, belum juga pacaran, dan kita juga baru kenal sebentar. Aku kan jadi, heran? Akui Ars tanpa berani lagi bertatapan dengan Huan. Ars menundukkan wajahnya dalam-dalam. Huan mengerti perasaan dan kondisi Ars saat ini. Baiklah, Huan maklumi hal itu. Tidak salah kalau Ars merasa heran, karena Huan memang langsung gaspol tanpa aba-aba tanpa pendekatan yang manis dan tahu-tahu langsung saja meminta untuk jadi calon istri. Huan merogoh saku celananya lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil. Seperti sebuah kotak cincin. Aku tahu kamu nggak bisa langsung jawab. Jawabnya pakai ini aja. Kata Huan lalu menyodorkan kotak cincin itu tanpa adegan romantis seperti di film-film. Ars tambah terbelalak. Kotak apa itu? Kotak cincin? Untuk kesekian kalinya Ars bengong lagi dan lagi. Jangan paksa aku buat bersimpuh berlutut di depan kamu buat mempersembahkan ini. Ini, pegang! Huan menarik tangan Ars, lalu menyimpan kotak cincin itu di telapak tangan Ars. Kemudian Huan menutup jari-jari Ars pada kotak itu agar tergenggam dan tak jatuh. Ars masih speechless. Huan tak perlu bertindak romantis, tak perlu bersimpuh dan berlutut untuk menyatakan cintanya. Tidak perlu berkata-kata cinta juga. Bagi Ars, malam ini adalah malam paling romantis yang pernah ia alami di dalam hidupnya. Besok pagi aku tunggu responnya. Kamu pakai cincin itu aku anggap sebagai jawaban yang ngerti. Ars menatap barang kecil dalam genggaman tangannya itu. Sungguh ia tak tahu harus berbuat apa dengan cincin itu. Capek juga ngobrol serius sama kamu. Jadi kayak monolog. Keluh Huan gemas. Bang Huan ketus tapi sumpah ini tuh romantis banget. Aku mau banget jawab iya, tapi masalahnya apa jawaban iya itu bisa menjamin kalau hubungan kami akan mulus tanpa hambatan? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana kalau mereka tahu kalau aku ini anak mantan koruptor yang saat ini jatuh miskin? Gimana coba? Sedangkan keluarga Bang Huan? Orang tuanya? Mereka tuh bukan orang sembarangan. Ars membatin. Ayo pulang! Ajak Huan lalu mengambil langkah pertama masih membiarkan Asri asyik dengan kebengongannya. Bang Huan! Ars memanggil. Huan menoleh. Apa?
cincin ini. Pakai saat kamu siap. Tapi batasnya cuma sampai besok aja. Ngerti? Jadi deadline Ars untuk menjawab hanya sampai besok saja? Tentu saja Ars harus memikirkan jawaban yang yakin agar tak ada kata menyesal di kemudian hari. Baiklah, aku ngerti. Ars menyimpan kotak kecil itu di saku celananya dan akan memikirkan jawaban sepanjang malam ini. Huan melanjutkan langkah meninggalkan Ars di jembatan kayu itu. Ars pun jadi takut lalu mempercepat langkah menyusul Huan. Ih, Bang Huan! Tungguin! Barusan nembak jadi calon istri, tapi kok ninggalin sih? Gerutu Ars. Huan menunggu di pangkal jembatan dan setelah itu, barulah ia menarik tangan Ars untuk bergandengan. Walau Huan kesal dengan respon Ars yang lemot, tapi sungguh Huan sudah menyayangi gadis di dalam genggaman tangannya itu. Mereka harap, saat sampai di villa, tak ada seorang pun yang melihat kedatangan mereka, soalnya mereka tak siap untuk menjawab pertanyaan A, B, C dari kawan-kawannya. Digoda dan dicengin sudah pasti, tapi Huan akan bersikap biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di villa, Huan berhasil menyelundupkan Ars agar segera masuk ke dalam villa agar tak sempat diketahui oleh beberapa anak The Wolves yang masih asyik nongkrong bermain gitar di halaman samping. Beberapa sudah ada yang masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Ars lega karena sampai di kamar setelah Myrna dan Aira sudah pada tidur. Hapa, syukurlah, bisa langsung tidur tanpa diwawancara dulu. Gumam Ars lalu berjalan pelan menuju ke kasur besar yang sudah ditempati oleh Myrna dan Aira itu. Masih ada ruang untuknya berbaring, kasurnya memang besar, cukup untuk 3-4 orang sekalipun. Hayo, habis mojok dari mana? Ars kaget karena ternyata Myrna belum tidur. Mbak Myrna, hei! Ars tersenyum innocent sambil memegangi dadanya yang berdegup kencang karena kaget. Cepet banget ngilangnya, kayak pergi pakai pintu Doraemon. Tahu-tahu udah luput gitu aja kalian berdua nih. Goda Myrna. Hei, Mbak Myrna ini bisa aja. Itu loh, aku diajakin lihat danau di belakang villa ini. Jawab Ars keceplosan. Hah? Ke danau? Malam-malam? Berduaan? Habis ngapain coba? Jangan salah paham dulu, Mbak. Cuma liatin orang mancing kok. Gak ngapa-ngapain, pegangan tangan juga enggak, kecuali pas pulangnya doang. Ars jadi panik sendiri dan sedikit-sedikit menguak apa yang barusan terjadi padanya dengan Huan. Asyik, jadi pas pulangnya baru pegangan tangan? Gandengan tangan gitu? Goda Myrna. Tuh kan? Jadi ketahuan deh. Ars jadi malu. Gak apa-apa kali. Aku percaya sih kalau Bang Huan itu tahu batasan, dia gak akan mungkin ngapa-ngapain kamu. Tapi, kalau cuma liatin orang mancing doang, aku gak percaya. Pasti ada yang lain dong selain liatin orang mancing. Ars tahu kalau pada akhirnya dia tak akan mampu menyembunyikan apapun. Jika hatinya mantap dan memutuskan untuk menerima permintaan Huan, toh semua orang juga akan tahu. Pikir Ars. Tapi ini cuma di antara kita aja ya, Mbak. Ya, apa-apa. Myrna bangun mengangkat tubuhnya sampai terduduk lalu beringsut mendekat pada Ars. Bang Huan emang nembak aku, Mbak. Akui Ars malu-malu. Asyik. Terus. Udah dijawab? Udah jadian? Myrna begitu antusias menyimak. Aku belum jawab. Lo kok? Ya nggak bisa langsung jawab, Mbak. Aku sama Bang Huan kan baru kenal sebentar. Kalau jawab buru-buru terus ada satu dan lain hal yang belum sempat dipertimbangkan, terus gagal, ada konflik, terus ujung-ujungnya jadi nggak kenal, aku nggak mau kayak gitu. Bener sih. Tapi aku kasih tahu nih ya, Bang Huan itu orang baik. Casinya emang berandal, tapi hatinya nggak seberandal itu. Soal kesetiaan, jangan diragukan lagi. Setahu aku, Bang Huan juga sangat menghargai yang namanya perempuan. Serius deh. Menurutku sih, nggak ada salahnya dicoba. Cocok nggak cocok, itu akan kebaca pas kalian udah menjalani. Tutur Myrna lumayan memberikan sedikit ilham untuk Ars.
Begitu ya, Mbak? Tapi kan Bang Huan itu bukan orang sembarangan. Nah ini, villa ini milik keluarganya. Udah ketahuan kan kalau Bang Huan ini anak orang kaya, orang terpandang, sementara aku ini cuma kasir minimarket, bisa dibilang tumpuan keluarga, bukan dari kalangan seperti mereka. Bahkan jauh, jauh banget. Keluh Ars mulai nyaman berbagi cerita pada Mirna. Mirna sangat mengerti perasaan Ars. Minder sudah pasti, bagaimanapun juga, jika diukur dari strata sosial, jarak Huan dan Ars memanglah sangat jauh. Kamu nggak boleh merasa rendah diri begitu, Ars. Bang Huan melihat kamu bukan dari sisi yang itu, pasti Bang Huan melihat sesuatu yang istimewa di diri kamu yang nggak dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi, Mbak, aku ambil contoh nyata ya, kamu tahu nggak? Siapa Bang Zahran dan siapa Sanum sebelum mereka bersatu seperti sekarang ini? Ars menggelengkan kepala. Tapi Ars begitu semangat menyimak penuturan Mirna, siapa tahu itu bisa membuat perasaannya menjadi lebih baik. Bang Zahran itu adalah anak berandal tukang onar yang sukanya tawuran, balapan liar dan mabuk-mabukan. Sementara Sanum adalah gadis soleha yang tumbuh besar bersama orang tuanya yang merupakan seorang pedagang di sebuah gang sempit. Mereka dinikahkan secara paksa setelah dituduh melakukan tindakan asusila padahal itu semua cuma salah paham. Sanum sempat minder setelah tahu kalau Bang Zahran itu ternyata bukan orang biasa. Bang Zahran itu adalah seorang anak pengusaha kaya raya, anak tunggal pula. Banyak hal tak terduga di antara mereka. Orang-orang mencemooh dan Sanum sendiri juga nggak yakin kalau pernikahan mereka akan berlanjut serius. Tapi, Bang Zahran diam-diam menemukan kenyamanan bersama Sanum. Sanum yang cuma anak pedagang mie ayam. Jadi bisa aku simpulkan, orang-orang semacam Bang Huan atau Bang Zah, gak akan pernah peduli dari manapun kamu berasal. Tapi yang mereka cari itu kenyamanan. Cerita Mirna membuat Ars takjub. Sungguh Ars tak mengira kalau kisah cinta Sanum dan Zahran ternyata memang seperti itu. Wah, inspiratif sekali ya, Mbak. Ya. Kisah Bang Zah dan Sanum menjadi inspirasi buat anak-anak The Wolves yang lain buat serius dalam menjalani hubungan. Gak ada main-main lagi. Dan yakinlah, saat mereka nembak, itu bukan hanya sekedar buat senang-senang, tapi pastinya buat dijadikan calon istri. Ars terperanjat lagi. Ya, itu memang benar. Tadi juga Huan langsung meminta Ars untuk menjadi calon istri. Ternyata berandal bukan sembarang berandal. Makin respect sama Bang Huan, walaupun ketus, tapi aku tahu kalau hatinya itu peduli. Tapi masalahnya, apa aku pantas buat dia? Anak pejabat yang terhormat. Sementara aku anak mantan pejabat yang, maafkan aku ayah, bukannya aku nggak bangga jadi anak ayah, tapi orang-orang selalu puas mengolokku sebagai anak koruptor yang jatuh miskin, racau Ars di dalam hati. Hatinya sedang berkecamuk hebat. Ars sedang dilanda dilema hebat. Banyak hal-hal yang mempengaruhi dirinya saat ini. Udah malam. Tidur yuk. Mirna kembali membaringkan tubuhnya karena rasa penasarannya sudah terjawab. Iya, Mbak. Aku mau ke toilet dulu sebentar. Oke. Ars melepaskan sweaternya, lalu membawa celana tidur untuk mengganti celana jeansnya. Dia membawa itu ke kamar mandi. Dan sebelum mengganti celana, Ars lebih dulu mengamankan kotak cincin yang tadi diberikan oleh Huan. Ars pun sangat penasaran dengan isinya. Perlahan, Ars membuka kotak itu dan mendapati sebuah cincin berkilauan di dalamnya. Cincin impian yang Ars dambakan akan diberikan oleh cinta sejatinya di masa depan. Cantik banget. Mata Ars sampai berbinar-binar menatap cincin itu. Ars sadar kalau dirinya tak boleh berlama-lama di toilet, tak boleh juga membuat keputusan di toilet. Ars pun segera berganti celana dan menyembunyikan lagi cincin itu agar tetap menjadi rahasia di antara dirinya dan Huan saja. Saat keluar dari kamar mandi, Mirna sudah ngorok dan sudah dipastikan kalau Mirna sudah tertidur pulas. Ars pun bisa mencoba cincin itu dengan leluasa. Ars berjalan ke dekat jendela dan memakai cincin itu lalu mengangkat tangannya menatap jari manisnya yang semakin manis setelah memakai cincin pemberian Huan. Ini benar-benar bagus. Tapi,
Ars malah melepaskannya lagi karena belum benar-benar yakin. Padahal waktu untuk memutuskan hanya sehari saja. Apakah Ars akan memakai cincin itu di hadapan Huan, atau malah akan mengembalikannya? Pagi sudah datang. Semua orang begitu bersemangat berburu udara pagi yang segar sampai setiap dihela, terasa masuk sampai ke setiap rongga tubuh. Sebagai tuan rumah yang baik, Huan kembali menyediakan konsumsi untuk para tamunya. Karena orang dapur belum siap, Huan memanggil abang-abang tukang bubur ayam dan abang-abang tukang lontong kari untuk masuk ke dalam villa. Huan akan membayar setiap mangkuk yang dipesan oleh kawan-kawannya. Yuk, makan-makan, terserah mau pilih yang mana. Makan sepuasnya. Seru Huan membuat semua orang tambah semangat. Abang-abangnya sampai di-charter begini dong. Lo benar-benar tuan rumah yang baik ya, bro. Kemarin kan baru aja menang event nasional, jadi perlu dirayakan sama-sama. Iya kan, bro? Yep. Ya. Tak banyak yang tahu kalau beberapa hari yang lalu Huan mengikuti event balapan resmi di sirkuit resmi dan Huan keluar sebagai pemenang. Selain mendapatkan gelar bergensi, Huan juga mendapat reward yang lumayan. Uang itulah yang ia pakai untuk mensponsori acara touring ini dan juga yang ia pakai untuk membeli cincin itu. Cincin itu dibeli dengan uang Huan sendiri, bukan uang jajan bulanan yang selalu diberikan oleh orang tuanya. Mereka mulai memilih ingin sarapan apa. Huan senang karena mereka senang. Tapi Huan merasa hampa karena belum melihat kemunculan Ars. Sementara semua orang sudah kompak mengantri di gerobak bubur dan pikulan lontong kari itu. Termasuk juga Alexe dan Clara yang tumben-tumbenan bangun pagi karena tak ingin melewatkan pasokan udara segar yang tak bisa mereka dapatkan saat di Jakarta. Kemana sih calon bini gue? Tanya Huan di dalam hati. Huan melirik ke arah Shanum, Melissa, Aira dan Mirna, dia tak menemukan Ars. Lalu Huan menengok ke perkumpulan lain, tetap tak ada. Huan menghampiri Mirna dan Aira yang masih mengantri di abang-abang lontong kari yang sedang kewalahan menerima pesanan. Mir, Ars mana? Tanya Huan pelan. Masih di kamar. Gak tahu kenapa, Ars lebih banyak bengong, diajakin juga malah asyik melamun di kamar sendirian. Jawab Mirna. Coba aja susulin, Bang. Mungkin aja maunya dijemput sama Bang Huan. Goda Aira. Huan jadi salah tingkah. Tapi Huan setuju dengan saran Aira. Nah itu bener, Bang. Samperin Gi. Ya udah. Huan tak berpikir panjang lagi. Huan segera pergi ke villa dan langsung menuju ke kamar yang ditempati oleh Ars. Clara melihat kepergian Huan. Clara sudah curiga kalau Huan pasti ingin menemui Ars. Clara merasa terganggu dengan hal itu. Kamu bukan siapa-siapa aku, Huan. Tapi aku gak rela kamu dimiliki sama orang lain, aku benar-benar belum rela, ungkap Clara di dalam hati. Dan Huan langsung mengetuk pintu kamar begitu sampai di depannya. Tok tok. Ars! Yang lain udah pada ngumpul. Keluar dong! Seru Huan, tidak ada lembut-lembutnya. Hanya menunggu beberapa detik, pintu kamar terbuka dan Ars muncul dengan penampilan segar yang memanjakan mata sambil menyembunyikan jari-jarinya di belakang pinggangnya. Ya, ini baru aja mau gabung kok. Sahut Ars. Huan menatap ke arah jari-jari yang Ars sembunyikan itu. Ayo! Ajak Ars. Kok tangannya diumpetin? Tanya Huan benar-benar penasaran. Soalnya? Tunjukin! Titah Huan. Ars masih ragu dan malu-malu meong. Ars! Desak Huan. Ya. Perlahan Ars pun menunjukkan tangannya dan senyum Huan terbit begitu melihat ada yang berkilauan di jari manis tangan kiri Ars. Sebab itu merupakan jawaban atas pertanyaannya semalam. Ars malah tersipu ditatap sambil diberi senyum oleh Huan. Di sana, mereka sama-sama berbunga-bunga sampai tak tahu lagi harus bicara apa. Cincin di jari manis Ars menjadi jawaban mutlak atas pertanyaan Huan semalam. Merasa terintimidasi, Ars kembali menyembunyikan tangannya.
Dia malu dan salah tingkah tak karuan. Ars tak berani berlama-lama saling menatap dengan Huan. Makasih udah dijawab, ucap Huan dan tak lepas mengamati pipi Ars yang merona alami karena tersipu. Iya, mungkin kita bisa mencobanya dulu. Kebetulan papa dan mamaku akan pulang minggu ini. Aku bisa langsung kenalin kamu sama mereka, kata Huan. Mata Ars terbeliak lagi lalu menatap Huan dengan ekspresi wajah kaget. Akan ada peristiwa penting lagi? Bertemu dengan orang tua Huan? Secepat ini? Ya, kejutan memang tiada henti berdatangan menghampiri hidup Ars sejak mengenal Huan. Siap? Tanya Huan dengan nada menggoda. Minggu ini? Kayaknya terlalu cepat deh, kata Ars sangat tidak yakin. Ya udah, soal itu kita bahas nanti aja. Ayo sarapan, yang lain udah pada kumpul di depan, cuma kamu sendirian yang belum gabung, kayak anak ayam yang lepas dari induknya aja. Ayo. Ajak Huan. Walau ketus dan suka mengomel, tapi itu tak berarti apa-apa, sebab yang benar-benar dirasakan oleh Huan adalah rasa suka dan sayang. Iya, ayo. Huan malah menarik jemari Ars dan ingin berjalan bersama sambil bergandeng tangan. Ars malah kebingungan dan panik. Ars tak siap untuk itu, apalagi Ars merasa terus ditatap aneh oleh Clara. Wajib gandengan ya, Bang? Tanya Ars meragu. Emangnya kenapa? Gak mau? Pertanyaan Huan agak mengintimidasi. Bukannya gak mau, tapi gak enak dilihatin sama yang lain, terutama sama Kak Clara. Jawab Ars dengan jujur. Gak enak kenapa sih? Mereka akan ikut bahagia kalau aku bahagia, gak akan ada yang komplain kok. Huan tetap dengan pendiriannya dan tetap menggandeng tangan sampai tiba di luar dan berjalan terus bergabung dengan yang lainnya. Suyit-suyit. Siulan dan sorakan silih berganti menyambut kedatangan Huan dan Ars yang langsung go publik ke hadapan teman-temannya. Huan menggenggam tangan Ars dengan bangga. Di samping orang-orang yang menyambut dengan sukacita, tak sedikit juga yang menatap sinis pada adegan manis itu. Udah. Lagi makan, makan aja, kata Huan tanpa melepaskan tangannya dari Ars. Cinta bersemi di acara touring. Iya. Ars semakin segan menampakkan wajahnya di hadapan orang-orang. Dia hanya bersembunyi di balik lengan Huan. Sungguh dia tak kuasa membalas tatapan mata orang-orang yang tertuju pada dirinya saat ini. Shanum ikut merasakan romansa yang tercipta di pagi yang cerah ini. Sambil menyuapi Arkana, Shanum sesekali tersenyum mengingat betapa dirinya juga pernah ada di posisi Ars beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Kok senyum-senyum terus? Tanya Zahran pelan. Ikut baper aja lihat Bang Huan sama Ars, hehe. Jawab Shanum. Zahran mengerti. Dulu Shanum juga malu-malu seperti itu, bahkan sampai detik ini pun kadang Shanum masih suka bersembunyi saat bertemu dengan orang baru. Dulu, cepet abisin buburnya, kata Shanum pada Arkana yang malah asyik menonton channel YouTube favoritnya. Shanum menunda rasa laparnya demi untuk bisa menyuapi Arkana terlebih dulu. Zahran melihat itu, istrinya memang selalu mengalah dan memprioritaskan anak, seperti istri-istri kebanyakan. Zahran pun berinisiatif. Zahran menyodorkan satu suapan lontong berkuah kari yang lezat tepat ke mulut Shanum. Shanum sampai kaget. Makanlah, perut kamu juga pasti udah lapar kan? Shanum melahapnya dan dia senang sekali. Shanum menyuapi Arkana dan Zahran menyuapi Shanum. Yum, kalau Bang Zah yang nyuapin rasanya jadi 10 kali lipat lebih enak, ucap Shanum mengapresiasi. Mau abang ambilin lontong kari juga? Biar aku aja yang pesen, ini tanggung nih, lama banget makannya, padahal tinggal dikit lagi. Kamu duduk aja, abang yang pesankan buat kamu ya. Aku ambil sendiri aja, Bang. Abang aja. Zahran segera menghabiskan miliknya lalu setelah itu beranjak mengambilkan makanan untuk istrinya.
Shanum tersanjung dibuatnya. Zahran memang selalu bisa memperlakukan istrinya dengan baik di dalam situasi apapun. Zah manis banget ya. Duh, jadi kangen suami deh. Bisik Melisa yang diam-diam memperhatikan interaksi Shanum dan Zahran barusan. Kalau Bang Neres ada di sini, Kak Mel juga pasti akan mendapatkan momen sama kayak aku. Hehe. Goda Shanum pada Melisa. Harusnya iya. Tapi sayangnya suami aku nggak se-server sama The Wolves. Bete deh jadinya. Jangan bete. Nanti ajakin Bang Neres motor-motoran berdua, glamping di daerah sini, kan banyak tuh spot glamping yang bisa melengkapi quality time kalian, Kak. Ide bagus. Tadinya emang ada rencana pengen ke tempatnya Bimarni yang ada di Kabupaten Bandung itu loh. Suasananya hampir-hampir mirip kayak di sini, ada perkebunan teh yang luas dan cuacanya sejuk persis kayak di sini. Nah itu ide bagus. Mumpung Kak Mel belum sibuk banget sama urusan bisnis butik Kak Mel, mending disempetin dalam waktu terdekat ini. Oke deh, aku mau atur waktunya lagi. Ear, kamu anteng banget nih, ini makanya abisin dulu dong, nak. Shanum kemudian membujuk Arkana untuk makan lagi. Satu suapan saja begitu lama dikunyahnya. Kalau makan sambil menonton memang suka keasikan, alhasil makan pun jadi terganggu. Aku udah kenyang, Mah. Udah. Tolak Arkana. Ih, satu suapan lagi loh. Yuk, buka mulutnya. Ah, udah kenyang, Mah. Arkana menutup mulut mungilnya dengan jari-jarinya. Kok gitu? Cuma satu suap lagi loh. Nanti buburnya nangis kalau nggak dihabisin. Melisa membantu membujuk. Arkana? Peringatkan Shanum. Ya deh ya. Arkana pun mengalah dan mau menghabiskan buburnya. Kalau perut Arkana sudah terisi, barulah Shanum bisa sarapan dengan tenang. Zahran kembali dengan semangkuk sarapan lezat untuk istrinya. Nih, mau disuapin? Kata Zahran lalu menawarkan jasa. Gak usah, Bang. Makasih banyak. Shanum menerima sarapan yang dibawakan oleh suaminya lalu mulai menyantapnya. Rasanya enak sekali. Setiap senyum yang tersungging di wajah cantik Shanum adalah buste nyata untuk Zahran. Enak banget deh. Habiskan. Melisa lagi-lagi menjadi saksi kehangatan yang terjalin di antara Shanum dan Zahran. Hatinya tergoda untuk mengingat masa-masa saat dirinya masih menjadi pacarnya Zahran di masa lalu. Kamu emang lelaki jantel, setia dan sangat menghargai perempuan. Tapi, perhatian kamu sama Shanum is in another level. Selamat ya, Zah. Kamu emang diciptakan buat Shanum. Kalian terlahir ke dunia ini untuk saling melengkapi. Melisa membatin dan nyatanya dia sudah merelakan semua yang sudah berlalu. Kak Mel, habis ini kita jalan keluar yuk. Kayaknya asik juga jalan-jalan santai di sekitaran kebun teh. Ajak Shanum membuyarkan lamunan Melisa. Oke. Siap. Ajak juga Mirna sama Aira. Ya, tadi udah diobrolin, mereka juga mau ikut jalan keluar. Kita harus mengabadikan momen ini. Kebetulan Mirna bawa tripod. Cakep tuh. Ear, kamu sama papa di sini ya. Habis ini mama mau jalan keluar sama Auntie Mel, Tante Mirna sama Tante Aira. Shanum bicara pada Arkana. Oke, Mah. Bang, setelah sarapan, aku mau keluar bentar boleh ya? Kemudian Shanum meminta izin pada suaminya. Boleh, tapi jangan jauh-jauh ya. Kizip. Sementara itu, Ars merasa sangat tidak nyaman dengan status barunya saat ini. Bukan tidak nyaman dengan Huan, tapi tentunya dengan beberapa mata yang masih saja mengawasi dengan tatapan mata yang sinis. Ars memilih untuk sarapan bubur. Buburnya enak, tapi sayangnya dia tak bisa lahap menghabiskannya karena diliputi rasa gugup yang berkelanjutan. Bang, ngomong-ngomong, kita pulang jam berapa? Tanya Ars. Agak sorean, biar nggak panas. Kamu udah bilang sama ibu kamu kan? Kemungkinan kita sampai setelah maghrib di Jakarta. Belum. Nanti deh aku cat ibu lagi.
Juan memperhatikan Ars yang tidak begitu semangat menyantap sarapannya. Kamu tim bubur diaduk? Ayo dong makan, gak usah jaim begitu. Goda Juan. Aku gak jaim. Bantah Ars. Terus? Apa buburnya gak enak? Ini enak loh. Bubur ini udah jadi langganan keluargaku sejak lama pas setiap kali kesini. Rasanya masih sama kayak dulu. Salah satu bubur favoritku. Ungkap Juan. Menyinggung soal keluarga, Ars jadi ingat lagi kalau dalam waktu terdekat ini, orang tua Juan akan pulang ke Jakarta dan Ars akan dikenalkan. Bagaimana jadinya nanti? Hati Ars bergemuruh lagi, tak kuasa membayangkan bagaimana kesan pertama yang tercipta saat pertemuan nanti terjadi. Bengong lagi. Kenapa sih? Gak suka buburnya? Mau ganti yang lain? Kau tegur Juan. Enggak kok enggak. Aku akan habiskan bubur ini. Ars tersadar lalu cepat-cepat melanjutkan makannya. Biasakan diri kamu. Aku suka kamu karena kamu ini selalu bersikap apa adanya. Jangan takut dengan tatapan orang lain. Siapapun yang mencoba nyakitin kamu, mereka nggak akan pernah bisa menyentuh kamu. Aku akan jadi tameng buat kamu. Kata-kata Juan kembali membuat Ars meleleh. Mana mungkin Juan membual? Tentu saja Ars harus percaya dengan semua yang Juan katakan itu. Terima kasih banyak, Bang. Ars pun akhirnya mau makan tanpa rasa ragu lagi. Dia melahap buburnya tanpa mempedulikan tatapan mata dari Clara yang tiada henti mengarah kepadanya. Lagi pula Juan sudah berjanji untuk menjadi tamengnya, dan Ars akan percaya akan hal itu. Dan begitulah, setelah semua orang menyelesaikan sarapannya, Juan membayar kedua pedagang itu. Mereka sangat bersyukur karena pagi-pagi sudah laris dan diborong oleh anak-anak The Wolves. Makasih banyak ya, Den. Makasih udah dilarisin. Iya, sama-sama Meng. Mari, kami pamit ya. Iya, moga dagangannya cepat habis terjual. Amin. Makasih sekali lagi, Den. Kedua pedagang sudah pamit dan mulai meninggalkan villa. Semuanya menikmati waktu bersantai masing-masing. Ada yang main bola, main kartu, lanjut main gitar sambil nyanyi-nyanyi dan ada juga yang asyik berselfie di beberapa sudut villa yang memang cukup asri untuk dijadikan latar berfoto. Ars malah bingung sendirian. Sanum dan kawan-kawan sudah pergi keluar sana. Sanum sempat mengajak Ars, tapi hanya mengajak sekilas saja karena Sanum pikir Ars membutuhkan waktu lebih banyak bersama Juan. Duh, Mbak Sanum sama yang lainnya pada kemana ya? Ngajaknya lo, cuma ngajak sambil berangkat, kan aku jadi nggak sempat buat memutuskan. Terus Bang Juan kemana lagi? Kan aku jadi sendirian begini. Ars mengeluh dan tak tahu harus bagaimana. Orang-orang asyik sendiri. Juan juga sepertinya sedang menemui penjaga villa untuk menyediakan sajian untuk teman bersantai. Ah iya, Ars lupa meninggalkan ponselnya di kamar karena tadi sedang diisi doa. Kalau ada ponsel, setidaknya Ars tak akan kikuk sendirian. Ars pun memutuskan untuk beranjak masuk ke bangunan villa. Dia terus berjalan tanpa sadar dia terus diawasi oleh Clara dan Alexa. Melihat Ars pergi sendirian dan orang-orang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, Clara dan Alexa saling memberi kode untuk mengikuti langkah Ars ke dalam sana. Mumpung gak diawasi sama si Juan, ayo kita interogasi dia. Ajak Alexa. Lebih dari menginterogasi sih, aku juga mau kasih dia paham kalau dia itu gak sepadan buat Juan. Tukas Clara dengan hati yang jelas. Ars belum sadar kalau dirinya sedang diikuti. Hei, kamu! Belum juga Ars meraih knop pintu kamar, dia sudah dipanggil sehingga langkah Ars tertahan sebelum sempat masuk ke dalam kamar. Ars kaget. Juga deg-degan. Clara dan Alex datang membawa atmosfer yang tidak baik. Bisa kita bicara sebentar? Pinta Clara yang terus berjalan ke arah Ars. Boleh. Ars sampai gugup dibuatnya. Santai aja, gak usah gugup. Kami bukan orang jahat kok.
kata Alexa tapi dengan nada yang sarkas sehingga membuat perasaan Ars semakin tidak enak. Bisa kita bicara sambil duduk di sini? Pinta Clara lalu mengajak Ars untuk duduk bersama di kursi yang ada di tengah ruang villa. Ars tidak menjawab dan langsung saja dia menuruti keinginan Clara. Mereka bertiga duduk bersama dan Ars tetap menjaga jarak. Ada apa ya? Kok perasaanku nggak enak gini? Batinnya lalu sebisanya, Ars menyembunyikan jari kirinya agar Clara dan Alexa tidak curiga apapun tentang cincin yang sedang dipakainya saat ini. By the way, kita belum kenalan. Aku Clara. Kata Clara lalu memperkenalkan diri. Aku, Ars, Kak. Ini Alexa, bestiku. Clara juga memperkenalkan Alexa. Besti yang akan bertindak kalau bestinya diusik dan diganggu. Tegas Alexei dan kata-katanya yang ambigu membuat Ars merasa terintimidasi. Hai, Kak Alexa. Ars berusaha tenang dan say hi pada Alexa. Jadi Ars, sebenarnya kamu ini siapa? Satu soko sama si Shanum, kah? Atau ada hubungan keluarga sama si Shanum atau teman-temannya? Alexa yang mulai menginterogasi. Delikan mata Alexa membuat Ars semakin tidak nyaman. Bukan kok, tapi kami saling kenal. Aku kenal sama Mbak Shanum, Mbak Mirna dan yang lainnya. Jawab Ars tanpa berani mengangkat wajah. Ini si Huan kenapa sih? Kok nyari gebetan yang di bawah standar begini? Standarnya kan kita-kita. Ya walaupun kita berdua ini adalah standar tertinggi. Cibir Alexa agak menggumam, tapi Ars bisa dengan cibiran itu dengan jelas. Udah kuduga. Orang ini emang julid banget. Ih, sok banget deh. Kesel. Gerutu Ars di dalam hati. Ars, jadi kalau kami boleh tahu, kamu ini siapanya Huan? Sejak kapan kalian saling kenal? Dan apa kami boleh tahu background kamu? Kamu anak mana? Komunitas mana? Kuliah di mana? Clara memberi pertanyaan komplit yang tak ada satupun yang bisa Ars jawab secara spontan. Silakan jawab. Jujur aja, gak usah ada yang ditutup-tutupi. Desak Alexa. Aku. Ars sampai gagap tak tahu harus menjawab apa. Ya elah, selain di bawah standar, dia juga lemot rupanya. Alexa semakin leluasa menghina Ars berulang kali. Aku pacarnya Bang Huan. Karena kesal, akhirnya Ars menjawab dengan tegas dan penuh nafsu. Oh weh. Lantang banget ya jawabnya. Kamu yakin si Huan serius jadiin kamu pacar? Palingan juga buat main-main aja. Setelah dia bisa nidurin kamu, palingan juga kamu dibuang gitu aja. Apalagi modelan biji labil macam kamu. Sungguh, Ars sangat tersinggung dengan perkataan Alexa. Sementara Clara diam saja tak perlu menyerang mental Ars secara verbal karena sudah diwakili oleh Alexa. Kok Kak Alexa sembarangan banget sih? Apa maksudnya? Ars terpancing dan dia agak marah dengan kata-kata Alexa. Wah, ngegas juga ya kamu. Hei Ars, denger ini ya. Kamu jangan naif. Jangan terlalu percaya diri. Kalaupun benar kalian pacaran, jangan berharap lebih. Kamu gak akan mungkin bisa masuk ke dalam soko keluarganya Huan. Sekalinya Clara bicara, langsung membuat Ars ciut. Ars terdiam dan kata-kata Clara langsung mempengaruhi pikirannya. Menyimpan ragu.